badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Terus secepatnya jasad dipendam. Betul apa betul? Hebat Haji Rhoma Irama, mau favorit beliau nih, alhamdulillah Ki Muslisin kan lagunya banyak. Nanti ada lagu-lagu lagi yang beliau sampaikan, insya Allah, masya Allah. Sebab Haji Rhoma Irama kalau kemana-mana pasti lagunya jadi dangdut. Betul apa betul? Pasti jadi lagu. Kongkosim pagi-pagi nyiramin bunga, kongkosim. Haji Rhoma Irama lewat, besok jadi lagu. Jing jing ceret, orang nyiram bunga. Betul apa betul? Jing jing ceret, orang jing ceret. Betul apa betul? Ya Allah, anak gang 5 musola al-adhar maghrib ngetrek, motornya motor RX tahun 90, bunyinya terang, knalpotnya dibobok, ganti knalpot dari Kemayoran. Maghrib ngetrek. Betul apa betul? Haji Maimunah lagi sholat maghrib, itu baca doa kita apa salah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, jadi inna sujuki wa yamaha. Gara-gara anak muda ngetrek sama Haji Rhoma Irama jadi lagu. Rem tangan sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana wa rafa'a qadrana wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nasi bi sayyidina wa maulana Muhammad. Bisayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril anwari wa diyaiha wa qutil arwahi wa fidaiha wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Yang saya hormati Fadilatul Habib Al-Habib Abdullah, yang saya hormati Kiai Haji Muhdi Al-Ansari MA, yang saya hormati Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Mustafa, udah nih Mustafa, Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Haji Masyhudi Hamka, bukan putranya Pak Hamka ya, Haji Muhdi tetap. Para asatid Kiai Dudu, Ananda Al-Ustadz Haji Mubarak, pejabat pemerintah. Ini RW ya? Bukan? Mantan RW, bentar lagi camat insyaallah. Dan semua, kalau sebut semuanya nanti nggak selesai. Jadi maulid ini saudara-saudara sekalian, langsung saja. Maulid ini adalah tujuannya pertama kita bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, semua makhluk ini, semua isi alam ini gembira. Arsy-Nya Allah tambah berwibawa, arsy-Nya Allah bergetar, kursinya Allah subhanahu wa ta'ala berwibawa, langit bersinar, semua penduduk bumi, yang bumi kering, kerontang, nggak tumbuh-tumbuhan, semua ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tumbuh.
hewan-hewan yang semuanya kurus gemuk semua menyambut alam ini. Makanya kita pada hari ini, pada malam hari ini senang dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang. Karena peringatan Maulid ini adalah batangnya pengajian, batangnya majelis termulia. Itu majelis apa? Masjid apa, Pak? Bu, majelis apa, Bu? Taklim. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, siapa yang Isra? Nabi Muhammad. Nuzulul Quran, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Puasa Ramadan itu syariat siapa? Semua majelis itu kembali kepada majelis maulid. Majelis maulid ini adalah majelis paling mulia. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di antara kita pada malam hari ini? Kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah salam. Hitopnya ka. You understand you. Hitop ka itu kalau dalam gramatika bahasa Arab kita berhadapan. Coba, Pak. Ya Nabi Salam alaika. Seakan-akan Nabi itu ada di depan kita. Kenapa kita berdiri ketika ya Nabi salam alaika? Karena ruhani ya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun. Mata Rasul itu kayak matahari. Matahari ketika keluar semua alam ini terang benderang. Artinya ada 1000 majlis pun semua itu didatangi oleh ruhaniyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita gembira. Gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berbicara keutamaan baca maulid, mengadakan maulid, mengeluarkan dana untuk maulid. Seperti disampaikan tadi oleh Ustaz Mubarak, Abu Bakar berkata man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Nanti bersama Abu Bakar di surga. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan jihad fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah subhanahu. Kalau sudah berbicara keutamanya luar biasa. Yang kedua, maulid ini agar kita ini dekat dengan Nabi, cinta dan kenal dengan Rasulullah. Saya ingat, Bu, Ibu mungkin yang tahun 1990 pernah itu ada angket yang pemimpin redaksinya itu, redakturnya itu adalah Aswendo Atmowiloto. Masih ingat? Kalau tidak keliru itu majalahnya Monitor. Jadi Aswendo Atmowiloto itu bikin angket siapa manusia tokoh yang paling digandrungi, tokoh yang menjadikan idola. Ternyata angket yang dikeluarkan oleh Aswendo Atmowiloto itu yang menduduki ranking pertama adalah Presiden Soeharto pada waktu itu. Coba, ini karena nggak kenal kan? Yang pertama Presiden Soeharto, yang kedua Menristek pada waktu itu B.J. Habibie, yang ketiga Saddam Hussein, yang ketiga Yesus Kristus, yang keempat Saddam Hussein, yang kelima Iwan Fals, yang keenam KZN MZ, yang ketujuh kalau tidak keliru adalah Mbak Tutut, yang kedelapan Wakil Presiden Tri Sutrisno, yang kesembilan saya lupa,
Yang ke-10 Aswendo Atmowiloto sendiri, yang ke-11 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Mengedarkan angket sampai 10.000 yang mengirim itu. Kok memposisikan Pak Harto sebagai ranking pertama? Ini karena ketidakkenalan kepada sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jaraknya kita sudah jauh dengan Nabi Muhammad sekarang. Sudah 14 abad lebih. Kalau sahabat kenal dengan Rasul, masih memang bergaul dengan Rasul. Para tabi'in masih diceritakan sosok Nabi itu oleh sahabat. Tabi'in masih, kita ini sudah jauh. Bahkan kita sudah dijauhkan dengan sejarah biografi hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita kalau ditanya Nabi Muhammad itu siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, istrinya berapa, pada gak tahu. Berapa bu istrinya Nabi? Berapa? 4. Kita ini sudah dijauhkan, bahkan sekarang dibikin karikatur. Nabi Muhammad itu mikul bom. Seakan-akan ajaran Nabi itu ajaran teroris. Sudah seperti itu. Tapi kalau jujur untuk menulis sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kagum. Stodat gak keren dikit, udah nyebut Stodat, dengerin aja itu. Kata Stodat, semakin aku memperdalam biografi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dibikin kagum. Pasti kagum kalau jujur, karena manusia yang satu manusia yang sempurna, gak ada kekurangannya. Ada penulis dari Amerika, seorang sejarawan dan juga astronotnya, apa namanya, peneliti kalau sekarang di LIPI gitu kalau di Indonesia, yang bernama Michael Hart. Michael Hart itu menulis buku 100 Ranking of the Most Influential Person in History. You understand? Understand? Ada 100 tokoh di dunia ini yang dia semuanya telusuri. Ternyata sedangkan dia seorang Kristen Ortodok, seorang Kristen dia non Muslim, tapi jujur, objektif dalam menulis sejarah, maka tetap memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranking pertama. Dan buku ini sudah aku sudah revisi sudah berapa kali, tetap Nabi Muhammad itu di ranking pertama. Yang kedua, Isaac Newton. Ini yang main listrik ini, Isaac Newton. Yang ketiga, Yesus Kristus. Yang keempat, Buddha, Siddhartha Gautama. Yang kelima, Konghucu. Yang keenam, Rasul Paulus. Yang ketujuh, Ceylon dari Cina, yang menemukan kertas pertama Ceylon. Yang kedelapan, Johann Gutenberg dari Jerman. Yang kesembilan, Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika, orang Spanyol. Yang nomor 10, Albert Einstein yang menemukan bom yang sekarang dipakai di Palestina untuk menghancurkan umat Islam. Yang 11 sampai 100 saya nggak hafal, dan kalau saya baca semua waktunya. Ini artinya apa? Orang non-Muslim saja ketika menelusuri, tahu diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggali sejarahnya, pasti kagum. Kita sendiri ini sudah jauh dengan sosok manusia yang agung ini. Makanya ayo kita majlis maulid seperti ini kita hadir, insya Allah luar biasa keberkahannya. Amin. Terutama kepada sahibul bait, kepada Pak Kiai dan Al-Ustadz Hamka. Pak, tamu itu didatangi tamu seperti ini adalah tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
didatangi tamu, nyuguhin makanan kepada tamu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tamu itu makan lukmatan saja, makan satu suap saja yang dimakan, pahalanya, Bu. Kita dapat tamu, kedatangan tamu kan sering sudah saya sampaikan pengajian kan, hajatan wa umrotan, sama pahalanya dengan haji. Luar biasa. Ngasih makan, ngasih berkat, apalagi amplopnya tebel. Ya kan? Luar biasa keberkahan acara seperti ini. Makanya kalau ada majelis-majelis maulid hadir, karena ini ibaratnya pohon, ini batangnya. Kalau Isra Mi'raj itu cabangnya. Kalau nuzulul Quran itu cabangnya. Ini batangnya. Majelis paling berkah itu adalah majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau sudah bersandarkan kepada Nabi pasti terbaik. Kita umat Muhammad nih. Umat Muhammad ini kan terakhir ya. Umat paling akhir. Khair ummah. Menjadi umat terbaik. Yuk, selawat. Ya Rabbi bil Mustafa. Enggak, ini lagu lain nih. Saya tuntun lagi. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana hamada ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Haleluya. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Amin tahat kuriji ranim bidi salami mazajtatum anjara min muqlatin bidami min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Janganlah aku dirayu, janganlah aku diorak, tak sanggup menghilangkan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Janganlah. Ayo bareng. Ya biar semangat saya. Saya kira saya tidak bijaksana kalau terlalu panjang lebar. Ya, saya simpulkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita dengan lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita berbahagia karena rahmat terbesar pada alam ini adalah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, kita ini agar dekat, agar kenal, karena tidak akan cinta. Kalau kita nggak kenal, sampai pernah cinta kepada seorang yang nggak kenal? Nggak bakalan nggak kenal. Tapi kalau sudah kenal, pasti. Jangankan kenal, sudah pacaran saja itu cintanya kadang-kadang mengecewakan. Bohong, ya kan? Anak, adik-adik sebelum nikah, jangan percaya dengan gombalnya laki-laki. Kalau waktu pacaran itu semuanya gombal. Bohong. Ya kan? Yang peliknya 17 setan. Kalau lagi pacaran beli apa? Beli.
Pokoknya yang penting kamu jangan minta hari dan bulan. Semuanya saya belikan, padahal pelitnya 17 setan nanti kalau nikah. Ya kan? Yang galaknya setengah mati, ketika pacaran ramah. Karena bombal semua. Makanya kata Bang Mansur, kalau kau tak percaya, belalah dada, pastikan terukir namamu. Pret, gak ada. Ya kan? Kita kalau nggak kenal, kalau setelah nikah itu baru cinta yang hakiki. Ada lagi, sungguh mati ku cinta kamu, oh sungguh mati ku cinta kamu, kan gitu. Belahlah dadaku dan lihat jantungku. Ya gitu. Jangan hati-hati, jangan digombalin. Nah, yang terakhir adalah kita ini dalam rangka cinta hub kepada Rasulullah SAW, karena cinta itu nanti akan dibela oleh Nabi. Inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sudah lewat dari jam 10, karena tadi dibatasi waktu itu sampai jam 10. Mudah-mudahan semuanya kita ini mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Mudah-mudahan kita ini semuanya menjadi pecinta-pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini termasuk umat yang dicintai, yang dibela, yang nanti masuk surga.